Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Rahmatika dengan NIM 4512420002. Pada mata kuliah Fisika Lingkungan ini saya membuat video tentang penjelasan sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini bisa disebut dengan sinar UV yang mana merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar UV ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun di beberapa hewan ini seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari ini bisa mencapai ke permukaan bumi karena dihalangi oleh lapisan ozon. Lapisan ozon sendiri berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai ke bumi. Kemudian ada jenis-jenis sinar ultraviolet, ada 3, yaitu sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Sinar UVA dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendukung ataupun hujan. Sinar ini juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis. Lapisan dermis sendiri adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis, di mana kulit ini berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Yang kedua ada sinar UVB. Sinar ini memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun jangkauannya ini hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. Sinar UVB juga dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Yang ketiga ada sinar UVC, memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu 180 sampai 280 nanometer dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak bisa mencapai ke permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinar ultraviolet ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah. Tingkat radiasi sinar UV secara bertahap ini menurun dengan meningkatnya garis lintang, yang mana daerah di Khatulistiwa memiliki tingkat radiasi sinar UV yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di garis lintang iklim sedang. Faktor yang kedua yaitu musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan. Baik kualitas dan kuantitas radiasi sinar UV di permukaan bumi berubah dengan adanya musim, waktu, dan hari dalam setahun. Alasan ini yaitu bahwa ada sedikit penyerapan dan hamburan sinar UV sebelum mencapai permukaan bumi karena jalurnya yang lebih pendek melalui atmosfer. Faktor yang ketiga yaitu aerosol dan ozon. Aerosol sendiri adalah partikel padat atau cair yang berukuran mikro yang tersuspensi di udara. Contohnya yaitu kabut sulfat, jelaga, debu, dan aerosol garam laut. Kemudian ozon sendiri diproduksi di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 20 km sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer. Sinar UV ini memecah O2 untuk menghasilkan atom oksigen bebas. Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan O2
dan molekul mediator untuk menghasilkan O3. Faktor yang terakhir yaitu ada tipe kulit, yang mana tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya yang dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Sinar yang biasa digunakan pada penentuan tipe kulit yaitu sinar UVB. Meskipun banyak rumor menakutkan tentang sinar ultraviolet, manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi sangat membutuhkan sinar UV ini. Sehingga sinar ultraviolet ternyata memiliki beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Apa saja manfaat sinar ultraviolet? Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produksi vitamin D. Vitamin D sendiri diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat tubuh terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas tidur. Paparan sinar matahari yang mengandung UV dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Hormon melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Jika kadar melatonin di dalam darah rendah, siklus tidur yang kita miliki dapat terganggu. Kemudian yang keempat, mengobati penyakit kulit. Paparan sinar ultraviolet juga diyakini bermanfaat untuk membantu mengatasi berbagai masalah penyakit kulit, mulai dari jerawat, eksim, hingga psoriasis. Manfaat yang kelima yaitu mencegah depresi. Kurangnya paparan sinar matahari berakibatkan pada menurunnya kadar hormon serotonin di dalam tubuh, sehingga lebih mudah terjadinya depresi. Kemudian manfaat yang keenam ada mengurangi resiko kanker. Namun dalam kadar yang tepat pada paparan sinar ultraviolet justru bisa mencegah beberapa penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker pankreas, kanker ovarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening. Selain ultraviolet memiliki banyak manfaat, ternyata sinar ultraviolet ini mempunyai bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Apa saja bahaya dari sinar ultraviolet? Bahaya yang pertama, kulit bisa terbakar. Biasanya kondisi ini disebabkan karena seseorang mengalami sengatan matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, memunculkan tanda-tanda penuaan. Paparan sinar matahari berlebih biasanya membuat kulit kita mengalami berbagai perubahan dari mulai warna hingga teksturnya. Kemudian bahaya yang ketiga, meningkatkan resiko kanker kulit. Sinar UVA dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA di dalamnya. Bahaya yang keempat, dapat merusak mata. Jika kita menatap terlalu lama sinar ultraviolet tanpa menggunakan pelindung mata, bahayanya yaitu dapat membakar mata layaknya kulit yang terbakar. Kemudian bahaya yang kelima yaitu mengubah warna rambut. Berdiam diri di bawah sinar matahari pada siang hari tanpa pelindung kepala menyebabkan rambut rusak dan juga dapat mengubah warna rambut. Kemudian terdapat tips sederhana untuk mengatasi bahaya sinar ultraviolet. Untuk memperoleh berbagai manfaat paparan sinar matahari dengan resiko efek samping yang kecil, ini disarankan untuk berjemur
di bawah paparan sinar matahari sebelum jam 10 pagi agar terhindar dari bahaya sinar ultraviolet. Kemudian tips selanjutnya ini sangat diwajibkan menggunakan tabir surya atau biasa disebut sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.